Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 138. Terdengar Ren Yinging berkata, akan kubangunkan kakak Yihe dan kakak Yiking supaya memimpin rombongan pulang ke Henshan lebih dulu. Kita berdua akan mengawal perjalanan adik kecilmu secara diam-diam, baru kemudian menyusul ke biara awan putih. Setelah bangun, Yihe dan Yiking segera mendatangi Ling Huchong. Mereka merasa khawatir melihat keadaan sang ketua yang belum benar-benar sembuh tapi ingin pergi menolong orang. Namun, karena Ling Huchong sudah bertekad bulat, terpaksa mereka tidak berani banyak membantah. Keduanya pun menyediakan obat-obat luka dalam sebuah bungkusan besar dan menaruhnya di dalam kereta. Ren Yinging sendiri hanya diam mematung dan sama sekali tidak berani memandang ketika Ling Huchong berpamitan kepada dua murid tertua itu. Ia membayangkan Yihe dan Yiking pasti menertawakan kepergiannya bersama Ling Huchong malam-malam begini dalam satu kereta. Setelah cukup jauh meninggalkan kuil tua tersebut, barulah gadis itu menghembuskan napas panjang dengan wajah masih bersemu merah. Ren Yinging ternyata mampu membedakan arah dengan baik. Begitu menemukan sebuah jalan raya menuju ke arah barat laut, ia langsung memacu kereta sekencang-kencangnya menyusuri jalur itu. Ia paham bahwa jalan raya ini adalah satu-satunya jalur menuju Gunung Huashan dan tidak mungkin salah arah. Kereta yang mereka tumpangi ditarik oleh seekor keledai yang kuat, sehingga ada kemungkinan besar bisa menyusul kereta Lin Pingxi dan Yuling San. Di tengah malam yang sunyi itu hanya terdengar suara derap kaki keledai dan keriat-keriut roda kereta saja. Ling Huchong termangu-mangu menyaksikan Ren Yinging mengemudikan kereta. Ia merenung, demi diriku, ia rela melakukan segalanya. Jelas-jelas ia sadar bahwa aku sedang mengkhawatirkan adik kecil, tetapi ia sama sekali tidak tersinggung, malah mengajakku berangkat menyusul. Ia dapat memahami perasaanku dengan baik. Entah dalam kehidupan sebelumnya ada hubungan apa di antara kami berdua? Wahai Ling Huchong, betapa beruntung dan bahagianya dirimu mendapatkan istri secantik ini dan juga berbudi luhur seperti ini. Ren Yinging melarikan kereta keledai itu dengan sangat cepat. Beberapa kali kemudian tiba-tiba ia melambat dan berkata, kita berusaha melindungi adik kecilmu secara diam-diam. Jika kita terpaksa turun tangan, maka sebaiknya mereka jangan sampai mengenal kita. Maka, yang paling baik adalah kita menyamar saja. Benar, kau bisa menyamar sebagai si gemuk berewok lagi, sahut Ling Huchong. Tidak. Waktu di puncak Songshan tempo hari semua orang melihatku memapahmu. Penyamaranku yang itu tentu sudah diketahui oleh adik kecilmu, jawab Ren Yinging. Lantas, bagaimana kita harus menyamar? Tanya Ling Huchong. Kau tunggu sebentar di sini, ujar Ren Yinging. Kemudian cambuknya menunjuk sebuah rumah petani di depan sana dan ia pun berkata, aku akan mencuri pakaian di rumah itu, kemudian kita menyamar sebagai pasangan, dua orang petani kakak beradik. Sebenarnya ia hendak mengatakan, pasangan petani suami istri, namun hatinya merasa kurang pantas sehingga segera mencari kata-kata yang lain. Ling Huchong yang cerdik tentu saja mengetahui hal itu. Sebenarnya ia hendak bercanda untuk meledek Ren Yinging namun mengingat gadis itu sangat pemalu, maka ia hanya tersenyum saja. Meski demikian, kebetulan Ren Yinging sedang menoleh dan melihat senyuman itu sehingga wajahnya pun bersemu merah. Apanya yang lucu, sahutnya kemudian. Tidak, jawab Ling Huchong. Aku hanya berpikir seandainya di rumah itu tidak ada anak perempuan, dan ternyata yang menghuni di sana seorang pemuda dan neneknya, tentu aku harus memanggilmu nenek lagi. Ren Yinging hanya mencibir kemudian tertawa kecil membayangkan masa-masa awal pertemuan mereka dulu. Tanpa bicara lagi ia pun melompat turun dari kereta dan berlari menuju rumah yang menjadi sasarannya. Dengan mudah ia melompati pagar rumah itu, menyusul kemudian terdengar suara anjing menggonggong sekali namun kemudian tidak terdengar lagi. Sepertinya binatang itu telah dilumpuhkan oleh si nona. Tidak lama kemudian Ren Yinging telah kembali dengan membawa setumpuk pakaian. Wajahnya terlihat aneh. Seperti tersenyum tapi tidak tersenyum. Gadis itu lalu melompat ke dalam kereta dan tertawa terpingkal-pingkal setelah menaruh bungkusan itu di sampingnya. Ling Huchong penasaran dan memeriksa isi bungkusan itu, yang ternyata berisi pakaian petani suami istri. Di bawah sinar rembulan dapat terlihat kalau keduanya adalah pakaian petani tua yang sudah ketinggalan zaman. Apalagi pakaian si wanita tampak sangat longgar dan bermotif bunga-bunga.
Selain mencuri pakaian, Ren Yingying juga sempat mengambil topi petani dan ikat kepala perempuan, serta sebatang pipa cangklong. Ren Yingying masih saja tertawa sambil berkata, hahaha. Kau benar-benar manusia setengah dewa. Tebakanmu memang benar. Di sana tidak ada pakaian anak gadis, yang ada hanya pakaian nenek tua. Tapi di sana juga tidak ada pakaian pemuda, entah mengapa ia tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Ling Huchong tersenyum menanggapi, jadi, penghuni rumah itu benar-benar pasangan petani tua kakak beradik. Yang laki-laki tidak mau menikah, begitu pula dengan yang wanita. Keduanya tetap melajang sampai usia 70-an, dan tetap hidup bersama. Ren Yingying tersenyum simpul menjawab, tidak seperti itu. Jadi mereka bukan kakak beradik? Aneh sekali, ujar Ling Huchong pura-pura bingung. Ren Yingying masih saja tertawa dan segera mengambil pakaian perempuan dan mengenakannya di belakang kereta. Kemudian dengan kedua tangan ia mengusapkan debu pada mukanya sendiri. Setelah itu barulah ia kembali ke dalam kereta untuk membantu Ling Huchong mengenakan pakaian penyamarannya. Jarak mereka berdua kini hanya beberapa senti saja. Napas Ren Yingying terasa berhembus perlahan, membuat hati Ling Huchong berdebar-debar. Sungguh, ia ingin sekali memeluk gadis itu dan menciumnya, namun begitu teringat sifat Ren Yingying yang pemalu dan sangat keras, sedikit pun ia tidak berani memenuhi hasratnya. Kalau sampai membuat si Nona marah, tentu akibatnya sangat sukar dibayangkan. Karena itu, ia pun berusaha menahan diri sebisa mungkin. Ternyata kilatan sinar mata Ling Huchong yang aneh itu dapat diketahui oleh Ren Yingying. Dengan tersenyum ia mengusap muka pemuda itu dengan debu sambil berkata, anak baik, kalau seperti ini barulah nenek sayang padamu. Ling Huchong memejamkan mata menikmati usapan tangan Ren Yingying yang halus itu. Dadanya terasa hangat dan perasaannya begitu nyaman. Sungguh ia berharap si Nona akan terus mengusap-usap wajahnya tanpa berhenti. Sejenak kemudian Ren Yingying pun berkata, selesai sudah. Adik kecilmu tidak akan mengenalimu lagi di tengah malam seperti ini. Tapi awas, kau tidak boleh berbicara. Usapkan debu di leherku juga, ujar Ling Huchong kemudian. Untuk apa? Memangnya siapa yang akan mengenali lehermu? Jawab Ren Yingying. Begitu memahami maksud nakal Ling Huchong, ia pun mengetuk perlahan dahi pemuda itu dan kembali duduk di tempat kusir. Dengan bersuit ia kembali menjalankan kereta. Sepanjang jalan gadis itu tiada henti-hentinya tertawa terpingkal-pingkal, membuat Ling Huchong merasa penasaran. Memangnya ada kejadian lucu apa di rumah petani tadi? Tanya Ling Huchong kemudian. Aku tidak melihat sesuatu yang lucu, jawab Ren Yingying. Hanya saja kedua petani yang tinggal di sana itu adalah suami istri yang sudah tua. Oh, jadi mereka bukan kakak beradik, sahut Ling Huchong tersenyum. Kau menggodaku. Aku tidak mau bicara lagi, ujar Ren Yingying. Baiklah, mereka bukan suami istri, tapi kakak beradik, sahut Ling Huchong. Berhentilah menggoda, kata Ren Yingying. Tadi setelah aku melompati pagar, segera seekor anjing menggonggong kepadaku. Terpaksa aku memukul binatang itu sampai pingsan. Namun, suara gonggongannya terlanjur membuat petani kakek nenek itu terbangun. Terdengar si nenek berkata, bapaknya Amau, coba kau lihat, jangan-jangan ada maling ayam. Lalu si kakek menjawab, si hitam sudah diam, mana mungkin ada maling. Tiba-tiba si nenek tertawa dan berkata, mungkin maling itu meniru caramu dulu. Saat tengah malam kau mengendap-endap ke rumahku sambil membawa sepotong daging untuk menyuap anjingku. Nenek itu memang brengsek. Secara tidak langsung dia berani menyebutmu sebagai maling ayam, ujar Ling Huchong dengan tertawa. Karena sifat Ren Yingying sangat pemalu, maka ia sengaja pura-pura tidak tahu bahwa kedua suami istri petani itu sedang mengisahkan urusan asmara mereka di masa lalu. Dengan demikian Ren Yingying akan terus bercerita. Kalau sedikit saja Ling Huchong menyinggung soal percintaan, tentu gadis itu tidak mau bicara lagi. Ternyata Ren Yingying justru menjelaskan sambil tertawa, maksud nenek itu adalah kejadian sebelum mereka menikah, sampai di sini tiba-tiba ia menegakkan tubuhnya dan mencambuk keledai agar kereta berjalan lebih cepat. Kejadian sebelum mereka menikah, sahut Ling Huchong menegas. Pasti kelakuan mereka berdua sangat baik. Sekalipun mereka berduaan di dalam kereta malam-malam, tentu mereka juga tidak berani saling peluk dan berciuman. Sahut Ren Yingying mendengus, kemudian tidak berbicara lagi.
Ling Huchong tersenyum dan berkata, "Wahai adik manis, adik sayang, apalagi yang mereka katakan? Tolong kau kembali bercerita." Namun, Ren Yingying tetap saja diam. Di tengah malam yang sunyi itu hanya terdengar suara derap kaki keledai dan keriut roda melaju kencang dengan menimbulkan irama yang enak didengar. Menguping pembicaraan. Ling Huchong memandang ke depan. Cahaya bulan tampak menyinari jalan raya yang lurus dan lebar itu. Kabut pun telah turun menyelimuti pepohonan di kanan kiri jalan. Suasana menjadi remang-remang. Perlahan kereta keledai itu menyusup ke tengah kabut sehingga pemandangan di kejauhan mulai tidak terlihat, bahkan Ren Yingying yang duduk di sisinya seakan-akan juga terbungkus oleh kabut tipis tersebut. Saat itu baru permulaan musim semi. Bau harum bunga-bunga hutan sayup-sayup semerbak mewangi membuat keduanya merasa begitu nyaman. Ditambah lagi dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah membuat keduanya sangat bahagia. Sudah lama Ling Huchong tidak minum arak, namun saat ini ia merasa seperti sedang mabuk kepayang. Ren Yingying tetap mengemudikan kereta tanpa berbicara sedikit pun, namun bibirnya tiada henti-hentinya tersenyum simpul. Rupanya ia sedang teringat pada percakapan petani tua suami istri tadi. Kata si kakek, "Malam itu aku tidak mendapat daging, terpaksa aku mencuri seekor ayam tetangga dan membawanya sebagai umpan anjingmu." "Oh ya, siapa nama anjingmu itu?" Si nenek menjawab, "Namanya si Belang." "Benar, si Belang," kata si kakek. "Setelah diberi ayam, dia menjadi jinak dan diam saja, sehingga ayah ibumu tidak tahu kedatanganku. Maka, pada malam itu pula jadilah si amau kita." Yang kau tahu hanya bersenang-senang sendiri tanpa memikirkan kesulitan orang lain," sahut si nenek mengomal. "Kemudian setelah perutku membesar, apa kau tahu kalau aku dipukuli ayah sampai hampir mampus?" "Justru lebih baik kalau perutmu membesar," jawab si kakek. "Kalau tidak, mana mungkin ayahmu sudi menikahkanmu dengan seorang miskin seperti aku ini? Waktu itu aku justru mengharapkan perutmu lekas membesar." Mendadak si nenek marah dan memaki, "Setan alas! Ternyata waktu itu kau memang sengaja membuat perutku besar, ya? Mengapa kau tidak bicara terus terang dan baru mengaku sekarang? Aku tidak dapat mengampunimu." Jangan ribut lagi. Amau sekarang sudah dewasa, sudah punya anak pula. "Untuk apa kita ribut?" jawab si kakek. Khawatir Ling Huchong menunggu terlalu lama, Ren Yingying tidak berani terus mendengarkan. Lekas-lekas ia menyambar beberapa potong pakaian dan barang lain, lalu kabur setelah menaruh sepotong perak di atas meja. Petani suami istri itu sudah tua, juga sedang asyik membicarakan masa muda mereka yang mesra sehingga tidak tahu sama sekali bahwa rumah mereka telah dimasuki orang. Teringat percakapan suami istri tadi wajah Ren Yingying bersemu merah. Untung saat itu malam gelap, kalau tidak, tentu ia akan sangat malu terlihat oleh Ling Huchong. Kini ia tidak lagi mempercepat lari keledainya. Kereta pun berjalan lebih perlahan. Tidak lama kemudian sampailah mereka di tepi sebuah danau yang dikelilingi pepohonan rindang. Air danau tampak berkilauan tertimpa cahaya rembulan. "Kakak Chong, apakah kau tertidur?" Ren Yingying bertanya perlahan. "Ya, aku sudah tidur, bahkan sedang bermimpi," jawab Ling Huchong. "Mimpi apa?" tanya Ren Yingying. "Aku bermimpi membawa sepotong daging dan mengendap-endap ke tempat tinggalmu di tebing kayu hitam untuk memberi makan anjing ayahmu," jawab Ling Huchong. Dasar orang aneh, mimpinya juga aneh," ujar Ren Yingying tersenyum. Kedua muda-mudi itu duduk berdampingan di atas kereta sambil memandangi air danau. Tanpa terasa Ling Huchong mengulurkan sebelah tangannya untuk memegang tangan Ren Yingying. Tangan gadis itu agak gemetar namun tidak berusaha menghindar. Ling Huchong berpikir, andai kami bisa selamanya seperti ini dan tidak berkecimpung lagi di dunia persilatan yang berbau darah, sekalipun menjadi dewa rasanya juga tidak sebahagia ini. "Apa yang sedang kau pikirkan?" tiba-tiba Ren Yingying bertanya. Ling Huchong pun berterus terang mengatakan apa yang ada di pikirannya itu. Ren Yingying balas menggenggam erat-erat tangan Ling Huchong dan berkata, "Kakak Chong, sungguh aku merasa sangat bahagia." "Demikian pula aku," sahut Ling Huchong. "Dulu saat kau memimpin ribuan pendekar menyerbu biara Shaolin, aku sangat bersyukur dan berterima kasih, tetapi rasanya tidak sebahagia malam ini," kata Ren Yingying.
Kau menyerbu biara Shaolin untuk menolong diriku karena terdorong oleh rasa setia kawan sesama kaum persilatan, juga karena merasa berhutang budi padaku. Namun kali ini berbeda. Yang kau pikirkan hanyalah diriku seorang tanpa terkenang kepada adik kecilmu. Mendengar kata, adik kecilmu, seketika hati Ling Huchong tergetar dan merasa harus lekas-lekas menyusul Yuling San yang mungkin sedang terancam bahaya itu. Ren Yingying kembali berkata perlahan, baru sekarang aku benar-benar percaya bahwa dalam pandanganmu, dalam hatimu ternyata kau lebih banyak memikirkan aku daripada adik kecilmu. Usai berkata demikian ia lantas menarik tali kendali sehingga kereta keledai kembali bergerak ke tengah jalan raya. Begitu cambuk dilecupkan, segera binatang itu berlari lebih cepat menarik kereta. Setelah lebih dari 20 liter lewati, si keledai sudah mulai kelelahan dan memperlambat langkahnya. Begitu melewati 2 tikungan kemudian, tampak hamparan ladang jagung yang luas berada di tepi jalan. Di bawah cahaya rembulan ladang luas itu laksana sutra hijau yang terbentang di bumi raya. Ketika memperhatikan dengan seksama, tampak sebuah kereta lain berhenti agak jauh di tepi jalan raya itu. Dilihat dari bentuknya, itu seperti kereta yang ditumpangi adik Lin dan adik kecil, kata Ling Huchong. Mari kita mendekatinya pelan-pelan, ujar Ren Yingying sambil menjalankan keretanya maju dengan perlahan sehingga jaraknya semakin dekat dengan kereta di depan itu. Tidak lama kemudian, tampak dengan jelas bahwa kereta itu ternyata tidak berhenti, tetapi berjalan dengan sangat lambat. Di samping kereta terlihat seorang laki-laki berjalan kaki seorang diri. Ia tidak lain adalah Lin Pingxi. Sementara itu, orang yang menjadi kusir jika dilihat dari belakang tentu adalah Yuling San. Ren Yingying terheran-heran melihatnya. Segera ia menarik tali kendali untuk menghentikan kereta, kemudian bertanya dengan suara lirih, mengapa seperti itu? Setelah diam sejenak, ia lalu berkata, kau tunggu di sini, biar aku menyusul ke sana untuk memeriksa. Ling Huchong hendak menyertai namun lukanya belum sembuh benar sehingga tidak mungkin mengerahkan ilmu meringankan tubuh. Terpaksa ia hanya mengangguk dan berbisik, silakan. Ren Yingying segera menyusup ke tengah ladang jagung itu dan menyusur ke depan untuk kemudian memutar ke arah kereta Yuling San. Ladang jagung itu sangat lebat sehingga tubuh Ren Yingying tidak terlihat sama sekali meski keadaan siang sekalipun. Hanya saja, tangkai-tangkai jagung itu belum terlalu tinggi, sehingga gadis itu harus berjalan dengan kepala merunduk. Setelah agak dekat, ia pun mengikuti jalannya kereta dengan memperhatikan suara kaki keledai penariknya. Terdengar Lin Pingxi berkata, kitab pusaka keluargaku sudah lama jatuh ke tangan ayahmu. Semua jurus sudah dilatihnya sampai tuntas. Tapi kenapa kau masih saja mengikutiku? Yuling San menjawab, kenapa kau selalu curiga ayahku mengincar kitab pusakamu? Sungguh tidak beralasan. Coba pikir, ketika awal mula kau masuk perguruan Huashan dulu, waktu itu apakah kau membawa kitab pusaka segala? Tapi sejak itu, aku sudah baik padamu. Apa karena itu kau lantas menuduhku bermaksud jahat terhadapmu? Jurus pedang penakluk iblis milik keluarga Lin kami terkenal di seluruh jagat. Yu Changhai dan Mo Gaofeng tidak menemukannya pada ayahku, dengan sendirinya sasaran berikutnya adalah aku. Dari mana aku bisa yakin bahwa perbuatan baikmu kepadaku bukan atas perintah ayah ibumu? Jika kau berpikiran begitu, apa mau dikata? Terserah padamu, sahut Yuling San terseduh-seduh. Memangnya aku salah menuduhmu, kata Lin Pingxi marah. Bukankah kitab pedang penakluk iblis milikku akhirnya jatuh ke tangan ayahmu? Semua orang berkata, barang siapa ingin menguasai kitab pusaka itu, maka harus bisa menguasai Lin kecil dulu. Yu Changhai, Mo Gaofeng, atau Yu Bukun, apa bedanya? Hanya saja, Yu Bukun berhasil dan dia menjadi pemenang, sementara Yu Changhai dan Mo Gaofeng gagal, maka mereka menjadi pecundang. Kata-katamu sangat merendahkan ayahku. Memangnya kau anggap aku ini apa? Kata Yuling San dengan gusar. Coba kalau bukan, kau mau bicara apa? Kalau bukan karena mataku buta dan terluka tentu kau akan membunuhku, begitu? Mataku ini sudah buta sejak lama, tukas Lin Pingxi sambil berdiri tegak. Jadi, perkenalanmu denganku serta hubungan baik kita dari dulu itu kau anggap karena kau buta, sahut Yuling San sambil menarik tali kendali sehingga keretanya berhenti mendadak. Benar sekali, jawab Lin Pingxi. Mana aku tahu bahwa kedatanganmu ke Fuzhou dengan pura-pura membuka kedai arak ternyata menyimpan rencana jangka panjang? Tujuanmu yang utama sesungguhnya hanyalah mengincar kitab pedang penakluk iblis belaka.
Kau membiarkan dirimu digoda oleh bajingan anak Yu Changhai itu padahal ilmu silatmu jauh lebih tinggi daripada dia. Kau pura-pura tidak bisa silat untuk memancingku supaya turun tangan membelamu. Wahai Lin Pingzi, dasar matamu memang buta, kepandaianmu hanya sedikit tapi berani menonjolkan diri sebagai pahlawan pembela si cantik segala. Apalagi kau adalah anak perempuan kesayangan ayah ibumu. Kalau bukan karena suatu tujuan yang sangat penting mana mungkin mereka mengizinkanmu keluyuran di luar Huashan dan menjadi penjual arak rendahan segala? Sebenarnya kakak kedua yang disuruh ayah pergi ke Fuzhou, Yu Lingsan menukas. Aku hanya terdorong oleh keinginan berpesiar saja. Maka itu, aku bersikeras minta ikut menemani kakak kedua. Ayahmu sangat keras mengawasi murid-muridnya. Bila dia menganggap sesuatu tidak pantas, maka walaupun kau berlutut dan menangis 3 hari 3 malam juga takkan dikabulkannya. Sudah tentu karena dia juga tidak percaya sepenuhnya pada kakak kedua, maka kau pun dikirim sekalian untuk mengawasinya. Yu Lingsan terdiam. Apa yang diucapkan Lin Pingzi memang masuk akal. Sejenak kemudian barulah ia membuka suara, baiklah, percaya atau tidak terserah padamu. Yang pasti ketika datang ke Fuzhou aku belum pernah mendengar ada kitab pedang penakluk iblis segala. Aku hanya mendengar ayah mengatakan bahwa kakak pertama baru saja menghajar 2 orang murid Kinceng dan ini membuat hubungan kedua perguruan menjadi kurang baik. Konon, orang-orang perguruan Kinceng telah dikerahkan ke timur dan mungkin akan merugikan perguruan Huashan. Maka itu, aku dan kakak kedua pun ditugasi ayah untuk menyelidiki gerak-gerik mereka. Iblis belaka. Kau membiarkan dirimu digoda oleh bajingan anak Yu Changhai itu padahal ilmu silatmu jauh lebih tinggi daripada dia. Kau pura-pura tidak bisa silat untuk memancingku supaya turun tangan membelamu. Wahai Lin Pingzi, dasar matamu memang buta, kepandaianmu hanya sedikit tapi berani menonjolkan diri sebagai pahlawan pembela si cantik segala. Apalagi kau adalah anak perempuan kesayangan ayah ibumu. Kalau bukan karena suatu tujuan yang sangat penting mana mungkin mereka mengizinkanmu keluyuran di luar Huashan dan menjadi penjual arak rendahan segala? Lin Pingzi menghela napas, pertanda hatinya sudah agak lunak. Baiklah, untuk kali ini aku percaya padamu. Akan tetapi, keadaannya sudah terlanjur seperti ini, untuk apa kau masih tetap mengikutiku? Memang kita sudah resmi menjadi suami istri. Tapi pada kenyataannya, kau masih berbadan perawan. Sebaiknya kau kembali pada Ling Huchong saja. Mendengar kata-kata, memang kita sudah resmi menjadi suami istri. Tapi pada kenyataannya, kau masih berbadan perawan, kontan membuat Ren Yingying terkejut. Dalam hati ia bertanya, mengapa bisa begitu? Namun, segera mukanya bersemu merah dan menganggap seorang anak gadis seperti dirinya tidaklah pantas mencuri dengar percakapan pribadi orang lain suami istri. Apalagi ingin mencari tahu, mengapa bisa begitu, segala, benar-benar tidak pantas. Karena itu, ia pun bermaksud segera pergi. Namun, baru saja mundur beberapa langkah, rasa ingin tahunya mendesak untuk mendengarkan lebih lanjut percakapan Yu Lingsan dan Lin Pingzi itu. Meski demikian, ia khawatir persembunyiannya akan diketahui oleh mereka sehingga berpindah agak jauh dari tempat semula. Dengan menggunakan tenaga dalam dan memusatkan pikiran, ditambah keadaan memang sangat sunyi, ia masih dapat mendengar Yu Lingsan berkata dengan jelas, baru 3 hari kita menikah segera aku tahu ternyata kau sangat membenciku. Sekalipun satu kamar, namun kau tidak sudi tidur seranjang denganku. Jika kau tidak sudi satu ranjang denganku, kenapa pula kau menikah denganku? Aku tidak benci padamu, sahut Lin Pingzi sambil menghela napas. Kau tidak benci padaku? Tapi mengapa siang hari kau pura-pura baik kepadaku, namun begitu malam tiba saat kita di dalam kamar kau lantas bersikap dingin? Sepatah kata pun kau tidak mau bicara denganku. Berulang kali ayah dan ibu bertanya bagaimana perlakuanmu padaku, selalu saja ku jawab sangat baik. Sampai di sini mendadak ia menangis keras-keras. Lin Pingzi lantas melompat ke dalam kereta dan memegangi bahu Yu Lingsan. Dengan suara bengis ia membentak, kau bilang ayah ibumu berulang kali menanyakan bagaimana aku memperlakukan dirimu, apakah benar? Sudah tentu benar, untuk apa aku berbohong, sahut Yu Lingsan. Sudah jelas aku memperlakukan dirimu tidak baik, sama sekali belum pernah tidur seranjang denganmu, tapi kenapa kau katakan aku sangat baik padamu, desak Lin Pingzi. Aku telah menikah denganmu, maka dengan sendirinya aku menjadi anggota keluarga Lin, jawab Yu Lingsan dengan mencucurkan air mata.
Yang kuharapkan adalah semoga tidak lama lagi kau berubah pikiran. Aku mencintaimu dengan segenap jiwaku, mana boleh aku menjelek-jelekan suami sendiri? Lin Pingxi tidak menjawab, hanya giginya saja yang berkerut-kerut menahan gemas. Ia kemudian berkata perlahan, tadinya kusangka ayahmu sayang padamu sehingga ia bermurah hati kepadaku. Andai saja kau tidak membela diriku seperti itu, mungkin sejak dulu nyawaku sudah melayang di puncak Huashan. Mana mungkin seperti itu, tanya Yulingshan. Kita ini pengantin baru. Meskipun terjadi sedikit selisih paham juga tidak mungkin seorang mertua lantas membunuh menantunya. Dia ingin membunuhku bukan karena aku bersikap dingin padamu, tapi karena aku telah mempelajari jurus pedang penakluk iblis, jawab Lin Pingxi dengan gemas. Mendengar ini Ren Yingying semakin penasaran dan maju beberapa langkah. Aku benar-benar tidak paham, kata Yulingshan. Ilmu pedang yang kau mainkan, juga yang ayah mainkan benar-benar sangat aneh dan luar biasa sakti. Ayah berhasil mengalahkan Zhuo Lengchan dan merebut kedudukan ketua perguruan 5 gunung, sementara kau sendiri berhasil membunuh Yu Changhai dan Mo Gaofeng. Apakah ilmu pedang yang kalian mainkan itu adalah jurus pedang penakluk iblis? Benar, itulah jurus pedang penakluk iblis milik keluarga Lin kami, jawab Lin Pingxi. Dengan ilmu pedang mahasakti itulah leluhurku, kakek buyut Yuantu mendirikan biro ekspedisi Fui dan malang melintang di dunia persilatan pada zamannya. Sampai di sini suaranya terdengar jelas dan nyaring, penuh dengan rasa bangga. Tapi kau tidak pernah bercerita padaku. Kau mengaku tidak pernah belajar ilmu pedang itu, kata Yulingshan. Mana berani aku berkata terus terang, sahut Lin Pingxi. Ling Huchong berhasil merebut jubah biksu peninggalan kakek buyutku di Fuchou. Tapi, rupanya sudah takdir kalau dia gagal memilikinya. Jubah yang bertuliskan isi kitab pedang penakluk iblis itu malah jatuh ke tangan ayahmu. Tidak mungkin, seru Yulingshan dengan suara melengking. Menurut ayah, kitab pusaka itu telah dikuasai kakak pertama. Aku memintanya untuk mengembalikan kitab itu kepadamu, tapi kakak pertama menolak. Lin Pingxi hanya mendengus dan tertawa dingin. Yulingshan melanjutkan, ilmu pedang kakak pertama mahasakti, bahkan ayah pun bukan tandingannya. Apakah yang ia mainkan itu bukan jurus pedang penakluk iblis? Apakah itu bukan hasil pelajaran dari kitab pedang penakluk iblis milik keluarga Lin kalian? Kembali Lin Pingxi tertawa mengejek, lalu berkata, sekalipun Ling Huchong itu licik dan penuh muslihat, tapi kalau dibandingkan dengan ayahmu bisa dikatakan masih ketinggalan jauh. Lagi pula ilmu pedang Ling Huchong kacau balau, mana bisa dibandingkan dengan jurus pedang penakluk iblis keluargaku? Bukankah dalam pertandingan di depan panggung Fengshan di puncak Songshan itu dia terluka oleh pedangmu? Dia sengaja mengalah padaku, jawab Yulingshan lirih. Sungguh dalam cintanya padamu, sahut Lin Pingxi mencibir. Apabila Ren Yingying mendengar perkataan ini sehari sebelumnya mungkin ia akan jatuh lemas karena gusar. Meskipun ia sudah tahu kalau Ling Huchong sengaja mengalah, namun semalam mereka berdua telah berbicara mesra di tepi danau saling mengungkapkan perasaan dari lubuk yang paling dalam. Keduanya telah mengutarakan isi hati masing-masing, sehingga kini Ren Yingying merasa lebih yakin. Ia pun berpikir, dulu memang kakak Chong sangat baik kepadamu, tapi sekarang dia jauh lebih baik kepadaku. Bukan salahnya telah berpaling darimu, tetapi karena kau sendiri yang terlalu keras melukai perasaannya. Terdengar Yulingshan berkata, rupanya yang dimainkan kakak pertama itu bukan jurus pedang penakluk iblis. Tapi mengapa ayah selalu menuduhnya sebagai pencuri kitab pusaka keluargamu itu? Pada saat ayah mengeluarkannya dari perguruan Huashan, tuduhan ini diumumkan kepada kita sebagai salah satu dosa besar kakak pertama. Jika demikian, aku telah salah sangka kepadanya. Salah sangka apanya? Ejek Lin Pingxi. Jelas-jelas di kota Fuchou Ling Huchong ikut merebut kitab pusaka keluargaku. Hanya saja, nasibnya seperti maling ayam bertemu raja perampok. Dalam keadaan terluka dan jatuh pingsan, Ling Huchong digeledah oleh ayahmu, kemudian ayahmu sengaja menuduhnya menggelapkan kitab itu. Ini namanya maling berteriak maling. Maling apa? Kenapa kau pakai kata-kata yang tidak enak didengar begitu? Sahut Yulingshan gusar. Lantas, apakah perbuatan ayahmu itu enak didengar? Mengapa aku tidak boleh menyebutnya maling? Balas Lin Pingxi bengis.
Yulingsan menghela napas, kemudian berkata, waktu itu di Gang Xiangyang, orang-orang perguruan Songshan telah merebut jubah biksu dari rumah leluhurmu. Untungnya, kakak pertama berhasil membinasakan kedua orang jahat itu dan merampas kembali jubah tersebut. Kau tidak pantas menuduhnya ingin mengangkangi jubah itu. Kakak pertama berjiwa besar dan berhati jujur. Sejak kecil ia tidak pernah serakah terhadap milik orang lain. Sebenarnya aku pun sangsi ketika ayah menuduhnya mencuri kitab pusakamu. Hanya saja, ilmu pedangnya yang tiba-tiba maju pesat bahkan lebih hebat daripada ayah, telah membuatku ikut-ikutan menuduhnya. Mendengar itu Ren Yingying berpikir, kau bisa berkata seperti itu, ternyata tidak sia-sia kakak Chong mencintaimu. Lin Pingxi berkata, dia begitu baik, kenapa kau tidak ikut saja dengannya? Adik Ping, sampai saat ini ternyata kau masih juga belum bisa menyelami perasaanku, tukas Yulingsan. Sejak kecil kakak pertama dibesarkan bersamaku. Dalam pandanganku dia tidak lebih seperti kakak kandungku belaka. Aku menghormati dan menyayanginya sebagai saudara tua, selamanya tidak pernah menganggapnya sebagai kekasih. Sebaliknya, sejak kau datang ke Gunung Huashan, dalam waktu singkat saja aku langsung merasa cocok denganmu. 1 detik tidak bertemu rasanya begitu rindu. Cintaku padamu selamanya takkan berubah. Kau memang agak berbeda dengan ayahmu. Kau lebih mirip ibumu, kata Lin Pingxi dengan nada halus. Rupanya hatinya telah tersentuh oleh perkataan sang istri. Keduanya pun terdiam beberapa saat. Akhirnya Yulingsan membuka suara, adik Ping, kebencianmu kepada ayah sangat mendalam. Untuk selanjutnya antara kalian berdua tentu sulit berdamai. Namun, aku telah menjadi anggota keluarga Lin. Kemanapun kau pergi tentu aku akan ikut serta. Lebih baik kita mencari suatu tempat yang damai, yang jauh dari dunia persilatan dan di sana kita hidup bahagia selamanya. Pikiranmu sungguh muluk-muluk, sahut Lin Pingxi. Aku sudah membunuh Yu Changhai dan Mo Gaofeng, berita ini tentu sudah tersebar kemana-mana. Ayahmu pasti akan mengetahui bahwa aku juga telah berhasil mendalami jurus pedang penakluk iblis. Mana mungkin dia sudi membiarkan aku hidup tenang di dunia ini? Yulingsan menghela napas dan berkata, adik Ping, kau mengatakan ayah mengincar kitab pusakamu. Berdasarkan kenyataan yang ada, aku pun takkan membela ayah. Tapi kau menuduh ayah ingin membunuhmu hanya karena kau mahir jurus pedang penakluk iblis, kurasa ini tidak masuk akal. Kitab pedang penakluk iblis memang milik keluarga Lin kalian. Jika kau mempelajari ilmu pedang leluhurmu, bukankah itu adalah hal yang wajar? Bagaimanapun juga ayah tidak mungkin membunuhmu hanya karena alasan itu. Kau bicara demikian karena belum kenal watak ayahmu dan juga tidak tahu seperti apa isi kitab pedang penakluk iblis, jawab Lin Pingxi. Bahkan terhadap isi hatimu pun aku juga tidak paham, kata Yulingsan. Iya, tidak paham. Kau memang tidak paham. Untuk apa harus paham, sahut Lin Pingxi mulai gusar kembali. Yulingsan tidak berani banyak membantah. Ia hanya berkata, mari kita berangkat saja. Kemana? Tanya Lin Pingxi. Kemanapun kau pergi, ke sana pula aku akan ikut. Pergi ke ujung langit sekalipun aku akan tetap bersamamu, jawab Yulingsan tegas. Apa betul ucapanmu ini? Apapun yang terjadi kelak kau jangan menyesal, balas Lin Pingxi. Aku sudah bertekad menjadi istrimu, hidup bersamamu. Sudah sejak lama ini menjadi tekadku. Lantas, kenapa aku harus menyesal? Matamu terluka, rasanya masih dapat disembuhkan. Andaikan tidak bisa pulih juga aku akan selalu mendampingimu, melayanimu, sampai saat terakhir hidup kita berdua. Ucapan Yulingsan yang penuh perasaan ini sangat membuat Ren Yingying terharu. Ia merasa Yulingsan sebenarnya sangat baik, namun sayangnya bernasib malang. Terdengar Lin Pingxi mendengus. Sepertinya ia masih kurang percaya pada tekad Yulingsan itu. Dengan suara halus Yulingsan kembali berkata, adik Ping, rupanya kau masih sangsi padaku. Biarlah malam ini juga aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Dengan demikian semoga kau dapat mempercayai aku. Biarlah malam ini kita melakukan malam pengantin di sini. Marilah kita menjadi suami istri yang sesungguhnya dan untuk selanjutnya kita pun menjadi suami istri yang sebenarnya. Makin lama suaranya makin lirih hingga akhirnya tidak terdengar lagi. Ren Yingying merasa heran dan rikuh mendengar ucapan Yulingsan itu.
Segera ia bermaksud pergi sambil berpikir, kalau aku masih menguping berarti aku bukan manusia. Nona Yu ini benar-benar tidak tahu malu. Di tengah jalan raya seperti ini bisa-bisanya ia mengajakku. Namun, tiba-tiba terdengar Lin Pingxi berteriak dengan suara seram dan bengis. Kemudian ia membentak, "Kenya sana. Jangan dekat-dekat aku." Kontan Ren Yingying terkejut dan penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Apa yang membuat Lin Pingxi menjadi beringas seperti itu, pikirnya. Menyusul kemudian terdengar suara Yu Lingsan menangis, namun Lin Pingxi masih membentaknya, "Pergi sana, pergi yang jauh. Pergilah sejauh-jauhnya. Aku lebih suka mati dibunuh ayahmu daripada kau ikut denganku. Mengapa kau menghina diriku seperti ini? Sesungguhnya apa salahku padamu?" tanya Yu Lingsan sambil menangis. Aku, Lin Pingxi tertegun, lalu melanjutkan, kau, tapi lantas ia terdiam. Apa yang hendak kau katakan? Bicaralah terus terang, pinta Yu Lingsan. Jika memang aku bersalah atau kau tidak dapat memaafkan kesalahan ayahku, tidak masalah asal kau bicara terus terang. Tanpa kau suruh pun aku akan bunuh diri di hadapanmu. Usai berkata ia segera melolos pedangnya. Mendengar itu Ren Yingying merasa keadaan berubah gawat. Lin Pingxi hendak memaksa Nona Yu bunuh diri. Aku harus menolongnya. Ia pun maju beberapa langkah sehingga makin mendekati kereta itu. Aku, kembali Lin Pingxi tergagap-gagap. Selang sejenak, ia lalu menghela napas panjang dan menyambung, kau tidak bersalah. Sesungguhnya aku sendiri yang kurang baik. Kembali Yu Lingsan menangis sedih bercampur bingung. Lin Pingxi berkata, baiklah, akan kukatakan terus terang kepadamu. Kau boleh memukulku, membunuhku, aku rela. Tapi jangan kau buat diriku merasa bingung, kata Yu Lingsan. Karena perasaanmu padaku begitu tulus, maka aku akan berterus terang kepadamu, agar selanjutnya kau tak berharap-harap lagi atas diriku, kata Lin Pingxi. Kenapa? Tanya Yu Lingsan semakin bingung. Kenapa? Lin Pingxi balik bertanya. Jurus pedang penakluk iblis sangat terkenal di dunia persilatan. Ayahmu dan Yu Changhai masing-masing adalah ketua perguruan pedang. Ilmu silat mereka sangat tinggi, tapi kenapa mereka masih juga mengincarnya? Sebaliknya, mengapa ilmu pedang ayahku begitu rendah? Sampai-sampai dianiaya orang juga tidak mampu melawan. Coba jawab, apa sebabnya? Mungkin bakat ayah mertua kurang bagus, atau mungkin badannya terlalu lemah, jawab Yu Lingsan. Anak cucu seorang jago silat hebat tidak berarti harus berilmu tinggi pula. Bukan begitu. Sekalipun ilmu pedang ayahku sangat rendah, mungkin karena kurang berlatih saja. Tapi mengapa tenaga dalamnya lemah, ilmu silatnya juga payah. Ternyata jurus pedang penakluk iblis yang diajarkannya kepadaku pada dasarnya salah semua. Ilmu pedang yang kupelajari dari ayah salah semua, ujar Lin Pingxi. Ini benar-benar aneh, sahut Yu Lingsan. Kalau kuceritakan tentu tidak aneh lagi, jawab Lin Pingxi. Apakah kau tahu orang macam apa sebenarnya kakek buyutku yang bernama Lin Yuantu? Aku tidak tahu, jawab Yu Lingsan. Pada mulanya ia seorang biksu, ujar Lin Pingxi. Jadi, ia seorang penganut ajaran Buddha, ujar Yu Lingsan. Banyak tokoh persilatan ternama yang pada hari tua meninggalkan masyarakat ramai dan menjadi biksu. Bukankah ini sering terjadi? Tidak begitu. Kakek buyutku tidak meninggalkan rumah pada hari tua, sahut Lin Pingxi, tapi ia justru menjadi biksu lebih dulu baru kemudian kembali menjadi orang awam. Tapi bukankah pendiri dinasti Ming, yaitu Kaisar Zhu Yuanshan pada mulanya juga seorang biksu dari biara Huangjue, sahut Yu Lingsan. Mendengar itu Ren Yingying termenung, Nona Yu sungguh baik. Kata-katanya selalu bertujuan membesarkan hati suaminya yang picik. Bersambung ke jilid 139. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.